orang kafir Quraisy. Karena orang dulu itu suka bersair. Ada orang yang hebat sekali bersair dibayar. Namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit dipanggil oleh pemuka Quraisy. Hasan bin Sabit, sini. Kamu bikin syair. Berapa dibayarkan kok? Oh, biasa dibayar sebanyak 100 juta kalau saya bikin syair. Oke, saya bayar kau 2 kali lipat sekarang. Buku syair. War memang no depena 100 juta. Siapa yang saya ini? Sekarang kamu bersair bukan memuji orang, menghina orang. Siapa yang mau saya hina? Magampang itu nak kalau hina. 5 menit selesai syairnya. Tajan nih. Dia namanya tamassu ya tu tahu. Sisan namassu Nabi tak boleh. Nabi Muhammad boleh. Hasan bin Sabit naik te boleh ajena luturiase. Woi pusing maka dade gagal iseng. Tidak bisa jalan syair saya ini. Tidak bisa saya menghina ini orang. Tidak ada kesalahannya. Tidak ada kekurangannya. Upali suaki depeta. Ini tidak ada kekurangannya ini orang. Tidak ada. Ampe-ampena semua penciptaannya semua bagus. Akhirnya dikembalikan. Bahkan syairnya yang jadi adalah syair bagaimana memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu akhlaknya luar biasa kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Matirobulu, luar biasa Pak Camat. Kemarin malam kita sama-sama di Lapalopo di Buah. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati dari unsur kepolisian, ada juga Wakil Ketua Basnas yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati, saya tidak bisa sebut satu persatu ini. Pokoknya yang dihormati tadi MC dengan Pak Camat semuanya saya hormati, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Nurul Islam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi wa ala kulli man ihtada bihadjihi wastanna bisunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama pada lau sikik mai to pada panesai tanra asukur kata lau risase arajanna pang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan pertolongannya sehingga engkamana sikik hadir rima sikik tayewe untuk pegaui salasid di pakasiwata atau untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa pertolongan Allah de yulle pake do ajeta untuk jokal lori masjid tayewe. Kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak bisa menggerakkan kaki kita untuk jalan ke masjid kita ini. Makanya ulama tamakkedah sirrul ubudiyah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasia penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam ayat yang minimal 17 kali kita baca dalam sehari semalam. Yang itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mengharap pertolongan. Semua ini kita bisa memperingati Maulid itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya selalu saya sampaikan, nareko tau makanja tepena, nareko nisengi makada acara nanabita, dia akan selalu berusaha mensukseskan acara tersebut. Bahkan diundang tidak diundang dia selalu akan datang. Nareko nisengi acara nanabita, dia akan selalu berusaha mensukseskan acara tersebut.
Dari tadi pagi ibu-ibu ini bikin soko, memasak. Itu mau mensukseskan acara maulid. Tidak ada yang dibayar. Ada ibu-ibu di sini dibayar untuk bikin soko di sini ada? Tidak ada. Tidak ada yang dibayar itu. Beda kalau acara pilkada biasa, yu aja pinak kapole, ini tidak boleh ini. Politik uang dilarang itu. Ya. Ini semata-mata kita semua datang ini penuh masjid ini semata-mata untuk menunjukkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aga pale nasabak yatona romatu yang andalkan. Itulah yang kita andalkan nanti resori mundri. Nareko sempajata melo yang andalkan. Biasa menemu piki mas sempaja galuta taringerangi. Mas sempaja kita ringerangi beneta. Mas sempaja kita ringerangi tegi den redoi kulenyo yang. Nasapa mau berselan na runtuh. Sepanjang dia salat, uangnya yang hilang na ingat. Kalau itu semua mau kita andalkan susah. Seketak berapa kita keluarkan zakat ini. Tapi yang bisa kita andalkan adalah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali bin Husain Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, sering juga saya sampaikan. Beliau mengatakan jam'iyatul maulid jam'iyatun masyhudah. La syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana hadirun fi. Yaitu naseng acara maulue, acara yang sangat mulia. Tidak ada keraguan di dalamnya bahwa sahnya ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di setiap acara maulid yang diadakan. Dimanapun dan kapanpun acara maulid itu diadakan, ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Di tanai Syekh Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi makada aga tanra-tanrana nareko hadir inabitta makadai nuzulus sakina wal haiba wal waqar, turunnya ketenangan hati, tenang hatinya orang-orang yang hadir di acara maulid. Kita lihat bapak-bapak dari tadi tenang hatinya, ibu-ibu tenang hatinya. Salah satu tandanya hadir inabitta tuh di acara maulid. Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Maliki, beliau pernah ceramah di daerah Afrika. Jadi keliling di daerah Afrika, dari masjid ke masjid. Sampai engkase di masjid maceramai kuro. Engkase ditahu itu dari awal maulid sampai terakhir acara maulid tetap materu. Berdiri terus, tidak pernah duduk. Bukan berarti tidak ada tempat duduk, ada, tapi dia berdiri terus. Penasaran saya Muhammad Al-Maliki pura acara maulid ditanya, kenapa anda berdiri terus magi tetap materu? Napu bali den rela putau, makada saya senang sekali hadir di acara maulid ulori lakde upoji lakde. Saya senang mendengarkan itu kisah-kisahnya Nabi. Tapi pernah suatu ketika engkau ceramah wang kalinga, makada nasan Nabi talah takumuli. Ajamu tetong jangan terlalu menghormati saya, jangan berdiri. Mulai dari situ saya tidak pernah berdiri, walaupun orang berdiri. Mahallul qiyam, biasa nak mau barasanji tahu baca serakat tetomane tahu alena tudam nyemat, munro mituda. Biasa serakat tetto tahu. Alena tudam. Pada suatu hari acara maulid, na baca ni serakat tetomane tahu ya tudam. Tiba-tiba saya dikasih mukasyafah, kasyaf. Wite engkai nabitta tettong riolo. Namelo katetto deulet tetong. Sampai saya menangis, saya tidak bisa berdiri pada saat itu. Melok lah dekat sambu inabita, tetong mana tahu ya mi deu tetong. Sampai saya sakit selama 3 bulan itu. Saya menangis, saya sakit, tidak bisa apa-apa. Gangkana koro saya bernasar, manipi. Maka danareko engka acara mauli. Melok ka tetong mapamula. Ipamulai acara mauli, letu capu acara mauli. Itulah sebabnya katanya, saya berdiri ini dari pertama sampai terakhir acara maulid. Berarti hadir metoi nabita di dalam acara maulid. Di dalam kitab Hawasya Tuhfatil Muhtaj, di situ disebutkan, inna afdalal layali lailatul maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma lailatul qadar, tsumma lailatul mi'raj, tsumma lailatul arafah. Sesungguhnya malam yang paling mulia adalah malam dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam Lailatul Qadar, kemudian malam Isra dan Mi'raj, kemudian malam Arafah dan seterusnya.
Pertanyaannya, kenapa ulama mengatakan lebih mulia malam dilahirkannya Nabi dibanding Lailatul Qadar? Padahal tahu-tahu kue pacarnya makade Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan. Di Tanaya Denre dalam kitab, ya, kenapa bisa lebih mulia itu malam kelahiran Nabi? Makade ulama nasabak de gagaya semalam Lailatul Qadar narekode jajiang inabitta. De gagaya semalam Isra dan Mi'raj narekode jajiang inabitta. Tidak ada. Semuanya menjadi mulia karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini menjadi kuntum khaira ummah, umat yang paling mulia. Nasabah ummah nak inabitta. Tanah Mekkah si bawah Madinah menjadi 2 kota yang paling mulia. Karena di situ Nabi dilahirkan, di situ Nabi wafat. Semua menjadi mulia karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba nih tai-tai. Nabi Adam cemburu ri umatna Nabi ta. Nabi Adam riwatun pegau dosa 400 tahun baru diterima permohonan ampunnya. Idi umatna Nabi ta madosa ki esoi, malo dampe ki esoi langsung natarima pun Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi Adam di Mekkah diterima. Coba nareko madosa ki kopi Mekkah diterima. Dena tidak semua orang bisa pergi Mekkah. Nabi Adam watun nama dosa, beliau berpakaian langsung telanjang. Coba kira-kira nareko engkau tahu madosa kue. Mega nito mallosulosu tappa mallosulosu. Nabi Adam mapegau dosa langsung dipisahkan dengan istrinya. Bahayana. Nareko madosa ki langsung dipisahkan dengan istri kita. Umat terdahulu Bani Israel nareko mak belle-belle langsung iretta lilana. Mega ni tahu iretta lilana nak ia mupa berlaku. Umat terdahulu nareko mite anu maja tidak diterima, tidak disukai oleh agama, langsung dicungkil matanya. Bendenge berlaku mupi mako kue mega ni tahu pura cungkil matanya. Untung tidak berlaku. Inilah keuntungan kita. Kita perlu bersyukur dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dengan memperingati Maulid Rasul. Kenapa? Karena Nabi lebih cinta kepada umatnya dibanding seorang orang tua lebih cinta kepada anaknya. Jadi Nabi lebih cinta kepada umatnya dibanding seorang ibu cinta kepada anaknya. Bagaimana ibu cinta kepada anak? Lebih cinta Nabi kepada umatnya. Makanya rutuna melo mate Nabi ta maka itu ummati, ummati, ummati. Umatku. Riwatuna Nabi ta isur mallau doang, nabi-nabi lain sudah semua mina pake puramane na pake perle doangan nah. Nabi dia nelok pake. Maka dia Nabi ta waqtaba'tu da'wati syafa'an li ummati. Utaro-taroangi umatku ya perle doanganku untuk memberikan nanti syafaat di hari kemudian. Saking sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Makanya kita perlu membalas itu. Salah satunya dengan acara Maulid, dan itu tidak cukup. Ya. Salah seorang pamannya Nabi rasanya Abbas bin Abdul Muttalib. Riwayatun namate Abu Lahab beberapa bulan meninggal. Nai tairilaletin rona Abu Lahab. Natanai Abu Lahab maka demagi tu kumai tu akadange. Maka dia Abu Lahab, karena Abu Lahab ini dilaknat itu, ya, dalam surat Tabbat Yada dan seterusnya itu kan, dilaknat bersama istrinya. Maka dia magik kutumai kadange. Maka dia Abu Lahab malaqitu ba'dakum raha. Si pungatku mate de nasa dinang kawita deteng. Si mata isessa ka. Illa annal azab yukhaffifu anni yaumal isnain. Kecuali setiap hari Senin diringankan azabku. Kenapa? Karena Abu Lahab di hari Senin nang kalinge lahir Nabita mendengarkan Nabi lahir, dia bersyukur dengan memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah sehingga diberikan keringanan. Itu orang kafir saja yang bersyukur karena lahirnya Nabi itu diringankan azabnya. Apalagi kita ini orang-orang yang beriman, kita bersyukur dengan memperingati Maulid. Insya Allah kita akan dimasukkan surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan, Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, bendenge engkau upunai warampara mapada se di bulu. Seandainya saya punya harta seperti satu gunung,
maka saya akan sumbangkan harta saya itu untuk acara maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau mengatakan, jika ada satu orang yang mewajibkan dirinya untuk setiap hari memperingati acara maulid, garo, narekko nawajikan yalena as-sosso maulu, untuk membalas jasa-jasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya itu belum bisa membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya jasanya Nabi kepada kita. Makanya disebutkan inda dzikris salihin tanazzalar rahmah. Majelis yang di dalamnya disebutkan orang-orang saleh akan diturunkan rahmah di majelis itu. Nah, ini malam ini siaga nih orang saleh kita sebutkan. Dan dikatakan tanazzala bukan nasalah. Kalau tanazzala turun seperti hujan rahmat itu. Orang saleh saja turun rahmat, apalagi narek kuasana Nabi tetap puri dalam majelis Dan tidak ada majelis yang lebih banyak disebutkan namanya Nabi melainkan majelis maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas yaga ni den rei tepu asenna Nabi tak bekas yaga ni. Itu kata ulama, tanazzalar rahmah, akan turun rahmat itu menghujat. Banyak rahmat ini. Nah yakian kato saya isa suruh sureta de nelo mammaulu. Maka daya romaulu bid asesat masuk neraka. Napat tama mana kiranaka. Alena mi melo matama suruga. Mesa ni masino matu ke suruga ero. Setiap maulid bid'ah sesat masuk neraka, padahal aga isa na maulid Kita dengarkan tadi ada lantunan ayat suci. Kita dengarkan salawat, kita dengarkan ceramah, si runtu-runtu sikit kita tak sambung tali silaturahim. Mungkin ada di sini yang berbulan-bulan tidak ketemu si runtu siki ewen nih. Itu semua dianjurkan di dalam agama kita. Sampai-sampai ada ulama dari Saudi diajak pergi acara maulid, macerama ni koro acara. Maka bid'ah sesat masuk neraka acara maulid. Di tanah maka semua ga acara acara maulu. Maka nareko maka tu tania bid'ah maka anja ya acara. Paterui. Agar denis sengin apa maka da bid'ah. Denis saya makada mengaji tawin aku mau memaulu, mankalinge ceramah tawin aku memaulu. Nah itu. Jadi harus tahu itu, ya. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aga ya romaulu. Apakah cukup bagi kita untuk memperlihatkan cinta kita dengan hanya maulid? Tentu tidak cukup. Masih banyak yang harus kita lakukan. Di antaranya yang pertama, mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kenal maka ta'aruf, ya. Kalau tidak kenal harus saling kenal, ya. Nah itu. Maka deh bangsa raya al-insanu aduun ma jahil. Manusia itu cenderung memusuhi orang yang dia tidak kenal. Maka perlu kita kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak tak perlu diperkenalkan Nabi tak. Maka ada ulama anna salafas salih yuallimuna abna'ahum as-sirah kama yuallimunahum as-surah. Yaitu nasang ulama tariolo napa guru maneng ya anak as-sirah. Kama yuallimunahum as-surah. Age sesirah sejarah perjalanan Nabi, kama yuallimunahum as-surah. Sebagaimana mengajarkan surah, sebagaimana napak guru ya anak nama ngaji. Nareko napak guru ya anak nama ngaji, napak guru toi sejarah anak Nabi tak. Jangan sampai anak tak lebih kenal penyanyi dandu, lebih kenal artis dibanding Nabi tak. Oh ni semaneng Ariel Noah, Pasha Ungu. Oh, nak tahu semua kalau artis. Anaknya Madani Al-Eldul, oh nak tahu semua. Si senam makna Nabi tak di tanah dia niseng. Ya. Nah ini, jangan sampai lebih kenal Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dibanding baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah sering saya sampaikan dulu waktu saya kecil, napa guru memaki guru tak. Maka dia guru tangka lagu pada zaman dahulu kala. Nah itu kan. Ada sambungannya itu Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullana
Pakkasi dari olo maneng. Nah, pala maneng. Mudah-mudahan anak-anak sekarang masih hafal itu. Ya. Jangan sampai anak kita lebih kenal, lebih suka penyanyi dandu, penyanyi dibanding Rasul, dibanding ulama. Oh, nareko artis pole Jakarta. Patak jas sebelum datang artis engkani kormat tajeng. Namu bosi natajet tokor artis sih. Nareko artis pole liwat semangatna. Namu ma bosi-bosi ma pella-pella mondrok koro. Sesenna ustaz menrek macerama. Nape kasih 5 menit ustaz macerama kede maga pinapa aja ustaz. Lo ni manre doko-dokota. Maga pini baca doa. Itu kenapa? Itu karena kurang kenal dan kurangnya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu ini kita bagaimana kenal. Ada seorang ulama, sering juga saya sampaikan, Imam Hasan Al-Basri. Taiseng-seng Imam Hasan Al-Basri, ulama besar yang dikatakan hampir semua tarikat yang muktabar bersambung kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya, Imam Hasan Al-Basri ulama besar, akan tetapi orang tuanya orang biasa ji, tau biasa mito-matoan. Riwatun nari tanah emak na indok nari riwatun nari tanah indok nama apa resepnya kenapa bisa anak tak bisa menjadi ulama besar. Mage nulle mentaji ulama lopo. Anak tak padahal kita orang biasa ji. Aga na pubali indok ya tu anak-anak elapung anak-anak watun na utampu. Watun na utampu itu lapung anak-anak saya sudah berjanji untuk berkhidmah kepada salah satu keluarga baginda Rasul yaitu istrinya Maimunah. Nereko melo iwai wakarang iwai. Aga apa yang dia inginkan saya ambil dengan niat supaya nanti anak saya ini menjadi ulama. Akhirnya anak saya menjadi ulama besar. Jadi nareko meloki pancaji ulama ya anak tak depe ke ulama. Nah ya kena nareko meloki pancaji pakelo dandu anak tak depe pakelo dandu ya. Nah, itu dekatkan dengan ulama. Coba Andre Guruta Profesor Dr. Abdurrahim Arsad supiri nami biasa Andre Guruta ke Haji Abdurrahman Ambodale maka kue mancaji ulama lopo nih. Itu pendiri 2 organisasi besar, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama dan ke Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. 2 organisasi terbesar yang ada di Indonesia. Aga najama nareko pure pengajian guruna loke na padicengi sandaleuna. Na pangolo salibengi supaya langsung na pake matu ero sandaleuna guruna. Berkhidmah kepada ulama akhirnya menjadi ulama besar. Makokoy ananae nareko mesuki pole masih gede nariseng kada tegi si wali sandale kue. Nah, ini yang penting ini bagaimana memperkenalkan memberikan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agana Nabi tak perlu diseng. Banyak yang perlu kita ketahui. Yaitu Nabi tak pusakna itu keringatnya seperti dengan bau parfum. Gangkana pura set diwetu Nabi tak matin rosoy al-qailula. Ribolana Imam Malik. Ya rumma na indok na Imam Malik. Na ite Nabi tak mapusak nale pusak na tetti nale pusak na. Sadari Nabi tak melok image melok kapan taji parfum mabau lade bau na pusak ta. Bagaimana itu baginda Rasul? Yaitu Nabi tak micunna mancaji pak burai. Micunna Nabi tak bisa menjadi obat. Engkau sahabat Nabi tak yang bernama Talak bin Ali itu naik king kala jengking langsung naren micunna Nabi tak langsung sembuh itu. Yaitu Nabi tak deneng kana cakarudu. Oh deneng kana cakarudu Nabi tak itu Nabi tak. Nabi tak de gaga bayangan nah. Tidak ada bayangannya itu. Biar di siang hari ada matahari tidak ada bayangannya Nabi itu. Kenapa bisa tidak ada bayangannya Nabi? Karena bayangan itu dari cahaya. Nah Nabi itu sendiri adalah nur, adalah cahaya, makanya tidak ada bayangannya Nabi. Ulama juga mengatakan bahwa Nabi tidak ada bayangannya supaya tidak ada yang menginjak bayangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang harus kita tahu tentang Nabi. Nabi tak nareko mas sempajangi kama minal lail hatta tatafattara qadama. Yaitu Nabi ta nareko mas sempaja tengah beni tetong mas sempaja gangkan naboro ajena. Nabi ta nareko pure mas sempaja tarawih rakaat pertama na baca surah Al-Baqarah. Bayangkan surah Al-Baqarah na baca telung aja su ya.
Bayangkan narek kue baca kue masih gie. Mulai mundur tasnya di jamaah. Napa rakaat pertama surah Al-Baqarah? Tidak perlu kita sama. Ya. Nasabah napawi Nabi ta inna ahabbal amal adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Nabi adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Teru menundungan namu cek demi. Mas sempajat tengah benih ki duan raka ya wenni. Baja mas sempajat tengah wenni siki. Baja nama semat teru makro. Itu lebih dicintai oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mas sempajat tengah benih ki 10 ya wenni tahun depan pasti matu napaki mas sempajat tengah benih. Nah itu. Dan terus menerus itu dicintai oleh Nabi. Agak apa sih? Perlu riset Nabi tak ampe-ampena akhlaknya Nabi. Kenapa penting ini akhlaknya? Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam salah satu halaqahnya di televisi Al Jazeera beliau mengatakan, la qimata lil ibadah allati la tu'athiru fin nafsi wal khuluq. Tidak ada nilainya ibadah. De gaga nilainna sempajata. De gaga nilainna puasata. De gaga nilainna seketa. Narekode nulle pada cengi wi ampe-ampeta. Agaro? De gaga nilainna ibadata. Narekko sininna ibadata. De nulle pada cengi wi ampe-ampeta. Makanya perlu diperbaiki akhlak kita. Dan para sanje biasa tabaca karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Yaronasan nabita orang yang paling bagus penciptaannya. Begitu pula orang yang paling bagus akhlaknya. Sampai-sampai orang kafir Quraisy karena orang dulu itu suka bersyair. Ada orang yang hebat sekali bersyair dibayar. Namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit dipanggil oleh pemuka Quraisy. Hasan bin Sabit sini. Kamu bikin syair, berapa dibayarkan kok? Oh biasa dibayar sebanyak 100 juta kalau saya bikin syair. Oke, saya bayar kok 2 kali lipat sekarang. Buku syair. Warememon no depena 100 juta. Siapa yang saya ini? Sekarang kamu bersyair bukan memuji orang, menghina orang. Siapa yang mau saya hina? Magampang itu nak kalau hina 5 menit selesai syairnya. Tajen nih, dia namanya tamassu ya tu tahu. Sisan namassu Nabi tak boleh, Nabi Muhammad boleh. Hasan bin Sabit naite pole ajena leturiase. Woi pusing maka de gagawiseng. Tidak bisa jalan syair saya ini. Tidak bisa saya menghina ini orang. Tidak ada kesalahannya, tidak ada kekurangannya. Upali suaki depeta. Ini tidak ada kekurangannya ini orang, tidak ada. Ampe-ampena semua penciptaannya semua bagus. Akhirnya dikembalikan. Bahkan syairnya yang jadi adalah syair bagaimana memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu akhlaknya luar biasa kepada binatang. Disebutkan dalam hadis, dakhalat imra'atin fi hirratin rabatatha walahiyat amatha. Ada seorang wanita masuk di dalam neraka gara-gara dia menahan kucing di dalam kamar tidak diberikan makan sampai meninggal. Saking perhatiannya Nabi kepada binatang. Maka dia Nabi ta idza tabahtum fahzinuz dzibha wa idza qataltum fahsinul qitlah. Narek ko magere ko pada cengi batemu magere aja musese olo-kolo Itu sama binatang saja. Sama tumbuhan, maka dia Nabi ta mangkata asidratan sawaballahu ra'sahu finnar. Barang siapa yang memotong pohon sidar, Allah akan menghempaskan kepalanya ke dalam api neraka. Maka dia Nabi ta man kana lahu ardun falyusri'ahu falyusri'uhu aw liyamna'ahu. Nigi engkatanana, engkatana kosonna tanengi laloy nasa Nabi ta. Narekode nulet tanengi arengi surah-surah mulai untuk menanami itu, jangan biarkan tanahmu kosong. Agar Nabi ta itu memerintahkan kita untuk bertani. Perhatian sama tumbuh-tumbuhan apalagi terhadap manusia. Nabi itu waduh luar biasa. Ini masih berapa ini? Wah, mita ni jauh wita, wah, melok ni pura. Sedikit lagi, ya, tata-hatamu. Nabi itu pernah orang Yahudi biasa tangkalinga. Wa esosso na panre. Tomatoa Yahudi buta na timpu. Sisan namate nabitta ya tu Abu Bakar melok maneng ina pegoe sinin na pegoe nabitta. Na tahu ini anak na Aisyah aga pide na pegoe nabitta maka da soso nabitta na timpu ya Yahudi. Loke na timpu ya Yahudi na pecice maka da majak batay na matimpu ya. De na pare biasa. Ya biasa na reko na timpu ki oye maromo ya andre malomo matama. Ini tidak bagus. Maka da ya mo tuon ni baka bukan belle-belle ki. Maka de Abu Bakar ya tu tempo ekki Muhammad mate ni
Yatu sosso muhina na timpu toko mo kada-kada toy pasihir pak bele-bele na timpu mutoki. Mate ni Nabi Muhammad dek ni gaga. Menangis tadi ini orang Yahudi, kemudian dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nareko ipat diri dek na membalas. Nabi tak nareko ipat diri dek na membalas. Kembali saya ceritakan lagi Imam Hasan Al-Basri. Itu Imam Hasan Al-Basri ada tetangganya. Kebetulan matandre-tandre bolana ya bali bolana. Sehingga nareko temen no iwe temena lori bolana Imam Hasan Al-Basri sebok bolanya. No wa temena. Itu Imam Hasan Al-Basri asoso napat tarima, mala onrong napat tarima na penabe ngero. Sisenna malasa Imam Hasan Al-Basri no iya denre orang Nasrani. No ilok kami tanajingu Imam Hasan Al-Basri naita. Be ternyata wetemena soso mata maribolana Imam Hasan Al-Basri. Maka denre orang Nasrani. Siap tahun ni makwe bola aku no wetemeku kita semua yang anu pat tarima maka de Imam Hasan Al-Basri 20 ni tahun na pat tarima tu weteme. Luar biasa 20 tahun itu. Itu nabi itu. Nareko de ipadiri de na ko ipadiri de na membalas. Kita bisa ki begitu. Mawata-wata sedih. Kemarin saya ceritakan Imam Syafi'i. Yang mazhabnya kita pegangi di sini nareko kunnu ki nareko subi mazhab nati Imam Syafi'i. Imam Syafi'i engkau tahu de nalori. Loke mak jai baji Imam Syafi'i tetanggana tappa bali bolana naita lisu Imam Syafi'i makada pakke matu nareko mujai baju nati Imam Syafi'i palo posi wali becuri jarin tangana poncori jari ini tapi palo poi jari kirinna. Wah sisa na lokan inala baju na Imam Syafi'i sudah dikasih tadi uang itu. Lokan ala becu si wali. Becu ikoy malopo ikoy. Aga nasa Imam Syafi'i dia nama cai maka dia alhamdulillah malopo ya nasaba upatama matu kita kuna ketika kita becu ya upake maruki ya tangan kananku dek na upasti usesa pakai pendrai langsung manika maruki itu Imam Syafi'i dek nama cai bayangkan nareko ibu-ibu melo lobot tinge malampe si wali jarina bajuna dek to nama cai dek nama cai kalau dia seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah itu penting. Ini akhlak ini penting. Imam Malik riwatuna risuro lo maguru riguruna ya sangi Rabi'ah. Maka dia Imam Malik, ya Malik idhab ila Rabi'ah ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Malik pergi Imam Rabi'ah itu. Pelajari dulu adabnya sebelum kau pelajari ilmunya. Agurui rolo ampe-ampena. Ini sangat penting ini. Anak-anak kita bagaimana diajarkan akhlak. Imam Syafi'i pernah mencium tangannya orang tua yang bukan ulama. Ditanai diburi, nah kenapa anda cium tangannya tadi orang tua ini? Nah tanya ulama, maka depura kan apa guru? Agan apa guru aki makutana ka apa bedanya anjing yang sudah dewasa dan masih kecil? Nah bali ya roden retawe makada tanrana tu nareko matoa ni dewasa itu anjing nakka ajena si wali nareko teme. Dari situ saya bisa bedakan dan itu saya anggap menjadi guru saya sehingga saya cium tangannya. Itu ada itu. Bayangkan. Ini ada judulnya pemimpin. Bagaimana memilih pemimpin? Kalau mau menjadi pemimpin seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang jujur, tidak pernah korupsi, yang berintegritas, yang cerdas, yang amanah. Pakun itu Nabi tak. Ada di sini pedagang. Nareko pedagang yang amanah. Maka disebutkan Rekana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Yaitu nasen Nabi tak magelok la dan nareko mangeliwi magelok to nareko mak balui. Nareko mak balui Nabi tak de nang kana menyesal pangelina. Biasa tu tay nakong ka mak balu maka dipangelina menyesal ka sedih meliar sapatuna ya roden maja palsu. Nabi tidak pernah menyesal orang yang membeli dari Nabi. Makoto para nareko mangeliwi. De nang kana bita na panrasa-rasa pa balue. Natawar namu sisa 500 rupiah. Natawar amat turun Nabi tidak pernah. Nabi itu samhan idza bah. Inilah yang perlu kita contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya masih banyak yang perlu saya sampaikan tapi kita terbatas oleh waktu. Saya perlu menyampaikan bagaimana kita cinta, kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul. Pagai salawat tak perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya teman di Parepare.
Itu salawat kembali kepada kita. Melok dia beli ruko, mau beli ruko. Dia setiap lewat depannya ruko itu nabacaan yang salawat. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian dia bisa beli itu ruko. Nama kurang duit nak kasih. Maka di an-nabahani, idza asarat alaika hajah falyukthirus salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Narekko masussa-susse atau ngelinonu paegai kiringan salawa nabi ta insyaallah akan dipermudah itu kehidupan dunia. Ya. Itu saya lupa namanya lagi. Ada ulama itu riwayat tutoana, ya. Itu lumpuh tidak bisa berjalan. Ketika dia lumpuh, dia bertekad memperbanyak salawat. Al-Busiri namanya, Imam Al-Busiri. Dia memperbanyak salawat dengan diharapkan supaya bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bisa. Dan dia memperbanyak salawat. Dan dia membuat syair-syair tentang salawat. Salah satunya syairnya yang berbunyi, Maulaya salli wa sallim daiman. Itu ala habibika khairul halki kulli. Itu bukan kapak kelong majasadaku, ya. Itu perbanyak salawat. Nariku susah-susah banyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tongen. Tapi kamu pecet. Kalau kita cinta kepada baginda Rasul adalah ta'atun fima amar. Kita taati semua perintah-perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka de bangsa araeh al-hubbu syurutuhu wa arkanuhu at-ta'ah. Cinta itu syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya adalah taat. Harap? Cinta itu syaratnya dan rukunnya adalah taat. Kalau ada orang bilang cinta sama kita, isuro melo melipulsa nade nelo melipulsa ima bele-bele itu. Karena syaratnya cinta taat. Apapun disuruhangi kecuali maksiat dia akan ikuti. Ya. Makanya kita taat. Itu ada dulu ulama, ada sahabatnya Nabi yang Julaibib. Sering juga saya sampaikan Julaibib Tyson. Biasa tangkalinga asenna Julaibib. Biasa. Oh tidak biasa nasabak demetona terkenal ya sing Julaibib. Ya Julaibib sahabat wedding ripau maka dade gaga modala de to gaga modele. Wah, saya mau bilang jelek, wah ndak enak. Ya, dek gaga modala, dek gaga modele. Pokoknya jelek. Saya bilang jelek. Mapato lo masih ge? Mapato. Datang di masjid siruntu inabita. Maka de nabita ri Julaibib, Julaibib, dega melok boting. Tidak mau ko ka menikah, maka de Julaibib, ayiga tolo melok ko ya dega gaga modala, dega gaga modele. Pak bajanna lokasi siruntu si nabita ri masih ge. Maka de dega molowati dega gaga modala, dega gaga modele. Sisanna pak bajanna iru ditarik sama Nabi. Sini ko Julaibib. Dibawa ke rumahnya orang Ansar yang punya anak yang paling cantik. Wah, menre nih. Si runtu ni tamatoan na rendre lamang kunray. Maka de nabita melo ka masuroy anak ta. Maka de tamatoan na denre makunray. Alhamdulillah nabita masur anakku. Maka de tanaya. Yai sampiku Julaibib. Maka de tamatoan astagfirullah. Masih si anak Tapi nang kalinge denre anak ne polilalang makunray. Maka de niga melo, iga metom melo ya surongenge. Maka de nabita, maka de denre anak na makunray. Narekko nabita makkeloki. Nabi yang ingin saya tidak berani matolak. Saya tidak berani tolak kalau perintahnya Nabi. Panarekko parentana nabita matama akaleta de natama akaleta tapi gawi. Sisanna botito ngi Julaibib. Sisanna melo malam pertama Julaibib tapa engkai panguli na nabita lo kama musuh. Dek na jaji malam pertama Julaibib. Maka de nareko panguli na nabita de ulet tolai. Nareko parentana nabita de ulet tolai. Akhirnya pergi berperang. Lisu pole mamusuh tahu Lisu pole mamusuh maka de nabita teki Julaibib. Napat de metona terkenal Julaibib maka de mana sahabat de gaga mitai. Tidak ada yang lihat Julaibib. Akhirnya lisu mati tahu malai. Ternyata mati syahid Julaibib di dalam peperangan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri
yang mengurus jenazahnya Julaibib mendoakan Julaibib karena kelebihannya Julaibib itu selalu taat kepada baginda Rasul. Aidi aja nama masusah-susah, magampak-gampangin nah. Engka sunnah na nabita maka dan nabita na rekomatinroi miring ke kanan. Peko kina rekomatinro kidi miring ke kanan kiga atau kiri. Dan ini cocok untuk kesehatan. Ternyata yang di kiri ini semua di sini alat-alat vital, sehingga tidak bisa dibawa ini. Makanya biasa jantungan orang karena sering miring ke kiri. Nabi miring ke kanan kalau tidur. Perhatikan ini. Nah, itu sudah diteliti. Ya. Nah, itu yang Nabi angka hadis Nabi tak biasa juga saya sampaikan. Maka dan Nabi ta la yashrabanna ahadum minkum qa'ima. Betuanna aja mau minum tetong. Ibu-ibu saya tanya, kalau minum berdiri apa duduk? Berdiri apa duduk? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau duduk. Angka hadisna Nabi ta makadala tabul qa'ima. Aja mutemet tetong. Tanya ibu-ibu, tanya bahaya ke ibu-ibu. Bapak-bapak aku tanyain. Nak temeki tetoki atau cekeki? Nareko pakai lepis biasa tetong, ya, ada, ya. Tapi tidak semuanya. Itu hadis-hadis itu harus juga disesuaikan dengan kondisi kita yang ada di Indonesia, ya. Engkah hadisnya nabita nareko manre dengan 3 jari. Nasaba andre nabita koroma. Coba nareko nanre 3 jari maga pinapura. Itu. Dari yang kecil-kecil dulu kita ikuti. Ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Husain bin Ta'ir. Abdullah bin Husain bin Ta'ir ini ulama besar. Ya, ada kitabnya kecil tapi selalu dibaca di pesantren. Namanya kitabnya Sulamut Taufik. Ini Abdullah bin Husain bin Ta'ir, maka mana ngi bali bolanya tungka-tungkawan ni bercahaya rumahnya itu Abdullah bin Husain bin Ta'ir. Kenapa bisa? Nasabak pura mana ngi napa temengik akorangi. Di setiap sudut rumahnya pura mana dapat tembak kurangnya kecuali WC-na. Di setiap anak-anak tangga rumahnya pura mana dapat tembak kurangnya sehingga bercahaya rumahnya. Ini Abdullah bin Husain bin Ta'ir setiap hari beka 25 sebu na baca la ilaha illallah. 25 sebu salawa yulle pacueri. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Husain bin Ta'ir dalam bukunya itu Sulamut Taufik. Man dakhalal hammam bi adabin nabawi. Barang siapa yang masuk di dalam WC sesuai dengan caranya Nabi. Peko kena rekomatama ke WC. Kaki kanan atau kaki kiri? Iya, kaki kiri dulu. Tapi narekomase ke ni, dia nanti setiga kanan, tiga kiri. Ambak mana ni? Ini. Maka dia Abdullah bin Husain bin Ta'ir. Barang siapa yang masuk WC dengan semua sama dengan cara-caranya Nabi, maka dia akan mendapatkan cahaya ilmu. Maka penting itu kita ikuti. Makan dengan tangan kanan semuanya kita ikuti dengan dari hal-hal yang paling rendah sampai nanti akhlaknya Nabi, kalau dia disakiti dia tidak membalas, itu kita bisa lakukan. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ini dengan memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kemudian kita berdiri di bawah bendera bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.